Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti dengan NIM 21523122, Prodi Perbankan Syariah kelas 2F. Saya akan menceritakan kembali mengenai awal mula terjadinya Perjanjian Giyanti. Jadi, Perjanjian Giyanti ini merupakan suatu bentuk segitiga politik yang terjadi antara Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan juga Serikat Dagang Hindia Belanda (VOC). Ditandatangani di Desa Janti, atau dalam bahasa Belanda, Janti itu disebut sebagai Giyanti, pada 13 Februari tahun 1755. Lokasi tersebut saat ini berada di Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan diadakannya Perjanjian Giyanti adalah untuk meredam konflik yang berlarut-larut. Setelah Keraton Kartasura pindah ke Surakarta, Mangkubumi yang berusaha membantu Pakubuwono II dalam menyelesaikan konflik diberikan hadiah berupa sebidang tanah. Akan tetapi, luas tanah yang akan diberikan ini menimbulkan kecemburuan di antara pangeran yang berada dalam kerajaan tersebut, hingga salah seorang pangeran mengadu kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian, sang gubernur mengeluarkan surat keputusan hingga pada akhirnya hadiah tersebut tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Mengetahui hal tersebut, Mangkubumi memohon agar dirinya dikeluarkan atau diusir dari tanah Jawa hingga ia tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Kemudian Pakubuwono II selaku kakak dari Mangkubumi menyetujui permintaan adiknya tersebut. Pakubuwono II membekali Mangkubumi uang sejumlah 3.000 real untuk bekal konsumsi prajuritnya. Pada malam harinya, Mangkubumi memutuskan untuk keluar dari tanah Jawa, dan mulai saat itulah tercetus Perang Mangkubumen, di mana puluhan pasukan company atau pasukan Belanda dan juga pasukan Jawa tewas dalam peperangan tersebut. Mengetahui perlawanan tersebut, Nicholas Harting memutuskan untuk mengambil sikap demi mengamankan atau melindungi wilayahnya yang berada di Jawa Utara. Harting diam-diam melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah beberapa kali melakukan perundingan, Harting kemudian menyepakati keinginan dari Mangkubumi. Pada 23 September tahun 1754, tercapailah nota kesepakatan antara VOC dengan Mangkubumi. Kemudian nota kesepakatan tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III selaku pengganti Pakubuwono II. Nota kesepakatan tersebut berisi bahwa Mangkubumi berhak untuk mendapatkan wilayah kekuasaannya. Kemudian pada 4 November tahun 1754, Pakubuwono III menyetujui perundingan antara Jawa Utara dengan Mangkubumi. Persetujuan tersebut kemudian disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosal. Persetujuan nota kesepakatan ini menjadi cikal bakal disetujuinya Perjanjian Giyanti. Dan penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi awal mula terpecahnya Jawa menjadi dua bagian atau disebut dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Kemudian 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 15 Februari tahun 1755, diadakan pertemuan untuk membahas pemisahan atribut-atribut kerajaan berupa bahasa, keris, dan juga tari. Akan tetapi, pemisahan tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan berangsur-angsur dalam kurun waktu yang cukup lama. Perjanjian Giyanti yang tidak memperinci wilayah akhirnya menimbulkan rentetan peristiwa baru yang memicu konflik antar dua kerajaan tersebut. Sementara itu, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said, yang dulunya juga membantu Mangkubumi, masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi,
Pangeran Sambriawa juga menuntut hak atas kekuasaan wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambriawa berhasil mengalahkan sekumpulan pasukan VOC. Kemudian pada Februari tahun 1756, Pangeran Sambriawa juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC kemudian memutuskan untuk menyudahi peperangan tersebut dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian Salatiga tersebut mengakibatkan Jawa menjadi pecah lagi. Akhirnya Pangeran Sambriawa mendapatkan wilayah kekuasaannya, yakni wilayah Surakarta yang terbelah menjadi Mangkunegaran. Kemudian pada 1813, pada saat pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles, Yogyakarta terbelah menjadi Paku Alaman. Dengan demikian, wilayah Jawa resmi terbelah menjadi 4 bagian: Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta, Paku Alaman. Wilayah Surakarta, wilayah sekitar keraton, disebut sebagai wilayah cagar budaya, sementara di Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.